Yang datang lama-lama itu polisi. Kenapa? Ada apa? Nanya ke saya ini yang ngegadain ini motor kemana? Saya juga nunggu Pak, saya bilang. Ya intinya itu motor curian. Astagfirullahaladzim. Dia motor curian, disimpan di saya, pinjem uang. Bukan pinjem uang, mau belanja handphone yang di kilo itu waktu itu. Nah udah lama, udah mungkin dulu itu sekitar puluhan juta atau apa hutangnya itu. Tiba-tiba dia nelpon. Jadi dia nelpon, Pak, saya akan bayar. Cuman saya ini harus dikirim dulu untuk menarik uang saya yang kemarin. Saya nggak percaya, ini mah malahan nambah hutang kan. Tetapi dengan rayuan gombalnya dia, ya Bisalah. saya kirim. Ini mah spekulasi aja waktu itu. Dikirim, Pak. Nggak aktif langsung. Nggak aktif lagi maksudnya. Ya itu mah jadi utang saya udah banyak ya. Ditambah. Siapa tahu kan ini bayar dia emang. Akulah para pencarimu ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu ala nabi. Kembali lagi bersama saya Agung Prawoto di podcast kesayangan kita semua, Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Sahabat-sahabat semua, di samping saya saat ini telah hadir sosok inspiratif Jawa Barat. Beliau ini sekarang menjabat sebagai Sekretaris LP PWNU Jawa Barat. Beliau ini seorang pengusaha luar biasa, ya, punya usaha di bidang industri kreatif. Ya, ini mengubah kulit sapi, kulit domba menjadi berbagai macam kreativitas. Tas kulit, topi kulit, jaket kulit, sepatu kulit, dan perkulitan lainnya pokoknya. Beliau juga memiliki leading usaha, yakni terkait penjualan snack-snack di TikTok ya. Juga beliau juga punya ekspedisi. Jadi punya cabang ekspedisi di beberapa kecamatan di wilayah Garut Utara. Baik, biar tidak berlama-lama langsung saja kita berkenalan dengan Kang Haji Ujang Rahmat. Kang Haji, kumaha damang Kang? Alhamdulillah. Samulihna, Mas Agung. Alhamdulillah saya Kang. Mohon maaf nih Kang sudah mengganggu waktunya di sela-sela kesibukannya luar biasa ini. Banyak banget usahanya gitu. Gimana Kang kesibukannya sekarang? Apa saja nih sekarang kesibukannya Kang? Alhamdulillah ya Mas Agung, terima kasih saya ucapkan. Mas Agung sudah datang silaturahmi berkunjung ke tempat saya. Keseharian saya mengurusi berbagai divisi ya, dari mulai awal pengolahan kulit, kemudian pemrosesan kulit. Kebetulan saya memiliki 3 konveksi yang berada di Garut Kota, 2 konveksi, yang di samping gudang saya, toko, itu 1 konveksi. Yang diproduksi ya dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Ya. Tetapi yang dekat di sini ini di perjaketan. Perjaketan. Kemudian kita juga kan tidak sekedar produksi, tetapi kita juga sekaligus untuk memasarkannya. Dan sebetulnya kita itu dulu nggak produksi, Mas Agung. Awalnya gimana nih? Awalnya kita ya beli ke toko, kemudian kita tahapannya itu beli ke pengepul, kemudian ke produsen. Lama-lama karena permintaan kita semakin tinggi, akhirnya kita tidak kesuplai, permintaan kita itu tidak terpenuhi. Sehingga kita berpikir dan kita coba dulu melobi bagaimana cara meningkatkan produksi supaya kebutuhan kita itu terpenuhi. Tetapi mungkin dengan berbagai alasan mereka sulit untuk dinaikkan produksinya. Akhirnya saya berpikir kalau emang kita terus-terusan begini kita nggak bakalan melesat maju. Akhirnya kita dengan tidak menghilangkan yang lama, kita cuman untuk menambah-nambah produksi aja. Oh, berarti dengan supply yang lama juga masih kerjasama karena kan kasihan kita merintis dengan mereka dari awal. Cuman kita untuk menambah. Justru sekarang yang terjadi supply dari mereka masih jalan, kita pun untuk tambahan produksinya alhamdulillah. Karena kita sekarang Mas Agung ya segala pemasaran serba online Mas Agung. Serba online. Ya, serba online. Sehingga apalagi online-nya sekarang ada model terkini yaitu dengan live.
Live. baik itu live TikTok maupun live Shopee. Oke. Nah sehingga pelanggan bisa lebih bebas dan leluasa untuk berinteraksi terkait mengetahui produk yang akan mereka beli. Iya. Ya, dia bisa berkomentar, tolong kan itunya dalamannya pakai bahan apa contohnya gitu. Akhirnya Iya. Puring gitu kalau puringnya apa, terus kalau gimana jaket, ya. cobain dites bakar contohnya kalau kulit ya. Akhirnya bisa dilihat, nggak seperti zaman dulu Mas Agung. Iya. Kalau zaman dulu cuman melihat aja secara foto, secara kasat mata. Iya. Nah, sehingga kadang-kadang mereka itu wah tidak sesuai dengan kenyataan. Ya bisa aja yang dipoto itu yang bagus. Pas Tetapi dikirim, yang dikirim yang jelek. ya tidak sesuai harapan. Oke. Kalau sekarang ini yang disepilkan, ini yang dikirim, contohnya gitu. Dan kita juga untuk aneka produk jaket itu bisa custom model, Mas Agung. Bisa custom model sesuai dengan keinginan. Contohnya modelnya nih dari calon pembeli nih, pengen model seperti ini bisa, pengen warna apa bisa, pengen ukurannya kan kalau ukuran standarnya itu kan dari M, L, XL, double ya. Double Itu XL. yang tetapi kan postur orang itu beda-beda Mas. Ada yang mohon maaf nih pendek gemuk, Iya. ada yang tinggi kurus. Iya. Nah, itu kan harus disesuaikan. Itu nggak bisa seenaknya dikasih oh ini double XL atau ini nggak bisa. Karena kalau yang pendek gemuk dikasih double XL nanti gimana? Gombrang, ya? Gombrang ini tangannya kepanjangan ataupun tinggi jaketnya kepanjangan. Sehingga yang pas itu adalah custom. Nah, disitulah kelebihan mungkin brand kita di Cool Kalem atau di Jaket Keren melayani konsumen seperti itu sehingga tingkat returnya itu bisa diminimalisir gitu Ya. Mas Agung. Nah ini kalau custom gitu harganya beda dong dengan yang dicantumin gitu. Iya. Ada kelebihan atau Sebetulnya enggak juga. enggak ya? Kalau untuk harga itu yang membedakannya itu biasanya pemakaian bahan. Contohnya dia itu double XL ya. Harga double XL lah yang kita kalau dia di atas double XL mungkin gitu ada markup harga lagi karena bahan yang dipakai untuk produksi itu ya otomatis lebih besar. Kemudian tingkat kerumitan Mas Agung. Contohnya dia itu customnya jaketnya lumayan. Biasanya penjahit saya satu hari bisa 4. Itu kalau ngerjain yang model gitu itu cuma 1. Berarti kan otomatis 4 kali lipat tuh. Iya. Kasihan mereka. Lagian kan kalau yang model baru Mas Agung, model baru itu harus bikin pola baru. Dan kalau yang nggak biasa itu bikin pengen muntah. Iya. Ya saking puyengnya gitu. Betul. Nah kalau alhamdulillah para penjahit kita banyak yang sudah Profesional lah. profesional dan sudah biasa. Iya. Karena kebanyakan ya kita di live ini kan pengennya yang aneh-aneh. Betul. Udah kita tawarin yang ini pengennya yang gimana Betul, gitu. betul, Nah dan yang paling unik mungkin yang nggak ada di luar negeri. Model jaket kita itu ada yang sistem sulam Mas Agung. Maksudnya sulam gimana ya? Sulamnya itu, aduh contohnya di toko ya. Jadi di sulam itu setelah dijahit pakai benang biasa ya, kayak ini dijahit nih. Iya. Nah di sini teh Mas Agung pakai lagi sulaman, Iya. sulaman anyaman kulit. Betul. Sehingga seakan-akan nyambungnya itu antara bagian lengan dengan bagian badan itu pakai kulit, padahal pakai jahitan dulu. Seperti halnya biasa, cuman didobel, ditumpang sama sulaman. Nah itu handmade Mas Agung. Handmade itu ya pakai tangan. Jadi ada 2 orang yang mengerjakan satu jaket itu. Contohnya dalam satu hari itu yang ngebolongin tuh. Ngebolongin untuk disulam. Karena sulamannya itu sekitar kisaran lebar kulit 2 milian lah. 2 mili. Nah itu ada nih apakah sama biasanya kerjaan ibu-ibu itu. Kalau suaminya yang ngebolongin tuh satu jaket itu dibolongin aja pakai pembolong sabuk. Cuma yang ukuran paling kecil. Oke. Nah itu dibolongin seluruh jaket itu bisa menghabiskan waktu sekitar 2 jam. Wush. Nah kemudian itu untuk menyulamnya, menganyamnya itu pakai sama ibu-ibu biasanya. Manual juga. Ya seperti halnya suka ngemute itu orang kampung-kampung kan ya. Ibu-ibu itu yang ngemute, kalau ini nyulam kulit. Nah itu sama ibu-ibu itu satu jaket bisa 1 hari. Paling cepat itu. Dari pagi ya beres-beres sore. Karena lama banget Mas Agung. Nah, kita punya nilai jualnya salah satunya di situ karena tidak bisa didapatkan di luar negeri. Bahkan yang
pembeli-pembeli ke kita itu banyak yang dari luar negeri, ya negara-negara ASEAN lah, kayak Malaysia, Singapura, bahkan di luar ASEAN, Taiwan, yang sering Taiwan, Korea, kayak gitu. Nah itu ekspedisi yang digunakan itu bukan JNT atau JNE, itu yang ke luar negeri itu pakai Lion. Lion Parcel ya? Ya kebetulan kita ada tetangga di sini, pengurus juga, namanya Pak Haji Abror, dia buka ekspedisi Lion. Nah itulah karena Lion mungkin salah satu perusahaan yang memiliki pesawat, jadi murah. Betul. Jadi kita ke Malaysia aja di bawah 100.000 tuh, ke Taiwan paling 100.000 lebih dikit. Nah sementara yang saya tahu dulu kalau ada yang mau beli jaket itu saya sampai muter-muter ke semua ekspedisi ditolak. Bukan, kita cek itu harganya di atas 350. Ongkirnya 1 kilo. Satu jaket anggap aja 1 kilo. Nah itu ongkirnya 350. Sekarang alhamdulillah tuh bukan promosi ya. Ini mah ngasih tahu aja, sharing bahwa untuk ke luar negeri yang murah itu pakai ekspedisi tersebut. Dengan tagline-nya berani diandelin. Yang punya pesawat mungkin Mas. Oh, yang punya pesawat. Oke. Nah itu Kang Sekjen, yang best seller apa sih yang dijual sama Kang Sekjen itu? Produknya apa? Ya. Dari kulit itu, dari perkulitan? Ya, tetap yang paling best seller itu di jaket Mas Agung. Jaket. Ya. Karena mungkin selama manusia itu punya tubuh, apalagi lagi musim dingin itu butuh jaket. Apalagi mayoritas kita suka motor-motoran biar nggak masuk angin. Karena ya pasti nggak masuk angin kalau pakai jaket. Ada pelindung lah dari kedinginan, dari terpaan angin. Jaket Mas yang paling ini. Tetapi setelah jaket mungkin di pertasan Mas. Oh tas. Tas ya, tas lempang rata-rata. Tas lempang dan waist bag. Waist bag itu tas yang di pinggang ini. Iya, yang buat orang jualan apa buat orang lari itu? Ya seperti itu. Namanya itu waist bag. Waist bag ya. Nah, dan tas lempang yang paling best seller di kelas tas itu tas lempang. Rata-rata tas lempangnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, karena bukan untuk bepergian lah. Untuk bepergian, isinya ya mungkin dompet, handphone, charger, kayak gitu Mas. Untuk range harga, Kang Sekjen kira-kira misalnya kayak jaket kulit nih. Ya. Jaket kulit ini kan ya kita tahu bersama ya, pengrajin kulit itu kan banyak banget ya. Ya. Harga boleh diadu boleh ya? Boleh banget. Cuman kita nggak ngejual murah. Karena kita butuh masa depan yang masih bagus. Kalau kita main banting-bantingan ya mungkin kasihan yang lain, karena sebetulnya kalau jualan itu nggak mesti harus dimurah-murah, dimurah-murahin, tetapi bagaimana caranya kita menggunakan strategi dan teknik-teknik taktikal dan fundamental mungkin seperti halnya bisnis-bisnis yang lain, ada perhitungannya secara apa. Dan yang terutama ya durasi live itu untuk saat ini agak dominan, memberikan efek yang lebih. Apalagi live-nya itu di top up dengan iklan. Jadi udah live, di top up iklan, akhirnya yang nonton, ya kalau kita ngiklan itu kan ngasih uang tuh ke platform tuh. Contohnya kita ngiklan di TikTok ataupun di Shopee, ya kita ngasih uang, ya ngasih uang itu kan ada tujuan kan, kita bagaimana caranya kita disebar, di share, di posting sama mereka. Akhirnya kan si sistem platform TikTok maupun Shopee itu akan membumingkan, memberikan notifikasi atau memunculkan orang-orang lagi scroll-scroll, tiba-tiba muncul nih. Nah, kalau pakai uangnya seperti itu, sehingga alhasil setelah diiklan itu traffic itu lebih banyak, lebih banyak, karena di iklan itu Mas ya ada beberapa tujuan. Yang pertama mungkin di iklan itu tujuannya apa, kata platform TikTok itu. Betul. Apakah mau memperbanyak penjualan? Kemudian yang kedua menambah follower. Yang ketiga yang banyak menambah penonton. Nah, dari 3 sistem iklan ya, kalau untuk di awal itu toko-toko baru otomatis menurut pengalaman saya Mas ya, nggak bisa kita langsung mengklik memperbanyak penjualan yang check out. Karena followernya aja sedikit. Nah, otomatis banyak yang nonton. Itu yang nonton asli ratusan langsung. Tapi yang komen jarang. Apalagi yang check out. Nah, tapi mungkin ada yang baru mengenal nih. Akhirnya memfollow. Memfollow akun kita. Tetapi Mas nih, setelah saya mencoba, semuanya juga di riset Mas. Trial and error, pengorbanan membakar uang untuk iklan itu saya udah bertahun-tahun Mas. Sehingga saya bisa
memposisikan, mengkondisikan uang segini nih bagusnya untuk apa? Apa dibagi-bagi, Mas? Bisa saya sebagian dana untuk iklan itu untuk menambah penonton, sebagian untuk menambah follower, kemudian untuk penjualan. Nah, ciri khasnya kalau untuk menambah yang check out itu penonton nggak terlalu banyak, tetapi lebih spesifik. Karena TikTok mungkin tahu akun-akun yang kalau ada yang nge-share yang lihat yang online itu dia langsung check out. Dia punya database-nya, Mas. Ya pasti itu kan algoritma. Iya. Nah, akhirnya meskipun yang nonton nggak banyak tetapi lebih spesifik, tertarget khusus gitu. Nggak banyak nanya tapi ya banyak yang check out, Mas. Ya. Nah, itulah. Oke. Nah, berarti kalau seperti itu memang yang namanya live itu sekarang sudah tidak bisa dipisahkan lagi ya. Sudah dengan tidak yang bisa. namanya platform, mau tadi TikTok, mau tadi Shopee. Iya. Gitu ya. Nah, ini Kang Sekjen sebenarnya dari tahun berapa sih memulai bisnis ini tuh gitu? Kalau memulai sih kalau online sih saya dari 2007 juga udah online, lagi zaman ngeblog tuh. Saya seorang blogger juga. Saya bikin website gratisan itu mungkin ratusan, Mas. Untuk mempromosikan waktu dulu itu tahu bulat. Sehingga pencarian di Google ya nomor 1 lah. Kemudian semakin kesini itu belum ada Shopee, belum ada Bukalapak, Tokopedia. Yang baru ada itu iklan baris gratis, Mas. Baris gratis. Yang paling Kaskus? Kaskus sudah ada. Kaskus sudah ada dan kemudian ada OLX tuh. OLX berniaga.com yang sekarang udah merger ya kalau nggak salah dengan OLX ya. Nah, belum ada. Waktu dulu juga ada yang masuk email tuh. Namanya Bukalapak dulu ya. Apa-apa nih spam ke email nih, ada Bukalapak gitu. Saya nggak begitu dihiraukan. Tetapi lama-kelamaan tahun 2015. Tahun 2015 itu kita mulai melapak di sana. Alhamdulillah. Awal dari penjualan jaket itu di situ. Setelah Bukalapak, saya dalam rentang beberapa hari saya buka lagi di Tokopedia. 2 itu dalam jangka waktu 1 tahun udah besar lah omset. Kemudian Shopee muncul tuh, saya masuk di Shopee, ya alhamdulillah. Dan sekarang TikTok? Ya TikTok masuk juga. Ya intinya nih tips trik aja nih buat teman-teman ya. Kalau ada platform baru, ya kita harus usahakan ya garis terdepan. Karena yang saya lakukan dulu di Shopee aja saya telat 1 tahun. Karena saya udah sibuk di Bukalapak dan Tokopedia. Udah banyak omset. Saya melihat sebelah mata sama Shopee. Akhirnya lama-kelamaan si pembeli ke Shopee ke Bukalapak dan Tokopedia itu para pindah. Karena Shopee itu gratis ongkir. Akhirnya lama-lama kan sepi tuh Bukalapak dan Tokopedia, agak menurun lah. Nah, akhirnya saya baru buka 1 tahun Shopee itu baru buka. Akhirnya saya bisa mengejar lah ketertinggalan. Nah, disitulah ada kesimpulan saya. Jadi kalau ada platform baru yang memang berpotensi baik, itu harus segera daftar lah. Kemudian, begitupun di TikTok, saya telat lagi 1 tahun. Karena kita juga sibuk di Shopee. Nah, akhirnya live itu telat 1 tahun. Live di TikTok itu anak-anak lah. Tapi bisa mengejar. Cuman kalau saya 1 tahun itu wah mungkin udah kebayang omsetnya karena belum banyak kompetitor. Betul. Kalau sekarang udah apapun itu udah banyak di 2 platform itu yang paling tinggi pengunjung dan emang di lalu lintas perdagangan online-nya ya masih di TikTok dan Shopee itu berimbang. Berimbang gitu, Mas. Oke. Berarti memang apa ya disebutnya ya, kita tidak boleh menyepelekan satupun platform baru yang hadir di Indonesia. Baik, nanti mungkin kedepannya ada lagi platform namanya TokTok misalnya, kita harus buru-buru dari awal untuk terjun ke situ. Karena kuehnya masih banyak gitu kan, seperti itu ya. Nah, terus Kang Sekjen nih, selain dari kulit kan Kang Sekjen juga sekarang sedang merambah ya di ekspedisi juga. Nah, ini di ekspedisi gimana nih? Kira-kira sudah berapa banyak punya cabangnya? Itu kan seperti itu. Kalau di ekspedisi sih ya, itu kita bukan owner,
kita bermitra Bermitra ya. dengan perusahaan besar ekspedisi JNT. Oh, JNT. Ya. Oke. Yang namanya kita jadi buntut ya kita nggak bisa terlalu banyak. Betul. Karena kita istilahnya kalau di Alfamart, Indomart itu kita beli franchise lah, kemitraan kerjasama. Iya. Ya itu kita tidak bisa, ya kita tinggal laporan aja tiap bulan pendapatan kita berapa, ya ada permasalahan apa, ada dendaan berapa, segala macam lah kayak gitu. Tinggal evaluasi tiap bulan. Ada yang perlu diperbaiki ya diperbaiki. Cuman yang namanya ini kembali lagi nih ya sharing-sharing aja dengan teman-teman. Lebih baik kayak Pak Ketua kita Pak Haji Purnomo itu lebih baik jadi kepalanya meskipun curut ya. Nah, daripada kita bekerja sama dengan perusahaan besar tetapi jadi buntut. Itu kesimpulannya kita tidak bisa menerangkan lebih ini di sinilah. Betul. Ya intinya seperti itu karena kebijakan segala macam itu ada di pusat. Begitu Mas. Oke. Berarti... Justru kita bisa merambah ke yang lain itu karena punya hasil dari usaha yang dikepelai sama saya. Saya sebagai ownernya. Makanya saya akan terus mengembangkan divisi-divisi lain. Bahkan sekarang kan banyak mall-mall yang bangkrut, Mas. Itu dibikin-bikin tempat lain. Yang pertama mungkin mengurangi banyaknya kos untuk gaji karyawan. Betul. Dan kemudian ini untuk mengimbangi kompetitor penjual lain. Sekarang kan mau yang berkunjung ke mall itu kan satu macet, Mas. Kedua mungkin ya sama aja, bahkan di online itu kan lebih murah. Nah sehingga saya lihat itu di salah satu konten YouTube, mall-mall itu disekat-sekat dengan background yang warna, pakai cuman modal ring LED, kemudian lampu reflektor buat supaya cerah, satu host cukup sampel-sampel aja, yaitu bisa mengalahkan kalau itu di offline kan dengan stok yang begitu banyak. Betul. Nah jadi kedepannya insya Allah saya kan punya tempat tuh segede ruangannya mungkin segede lapang futsal lah. Besar juga ya? Iya, lapang futsal yang kecil, ukuran yang enggak internasional. Iya. Sekitar 25 kali berapa ya? Kali 50-an mungkin. Oh itu besar itu lumayan segitu. Ya itu kita akan sekat-sekat 2 meter ke 2 meter aja cukup. Yaitu kita rekrutmen, oven locker, kita masarin produk-produk. Contohnya produk kita, produk perkulitan ataupun yang sekarang yang lagi dirintis nih baru 1 minggu ini kita ke divisi makanan ringan khas Garut. Snack ya? Ya seperti halnya di Garut itu kan ada dodol Garut, kemudian ada emplon, ada keripik singkong, basreng, dan yang ini yang ciri khas itu kerupuk kulit. Kerupuk kulit. Jadi gini Mas, kalau kulit hewan itu ya kan ada kambing, ada sapi, ada domba ya. Yang tebal itu kan sapi sama kerbau. Nah, kulit arinya ya sekitar dari kulit yang nempel bulu itu diambil sekitar 5 milian lah. Itu untuk bahan kerajinan, Mas. Nah, itu kan masih tebal tuh. Kulitnya itu masih sekitar 7 mili atau 8 mili lagi. Nah, itu dibikin kerupuk kulit, Mas. Namanya dorok-dok. Oh, jadi dari kulit itu teh bisa dipakai yang 5 milinya buat kerajinan. Iya. Yang sisanya itu buat dorok-dok. Buat dorok-dok. Sebenarnya bahannya itu kenihnya sama gitu. Iya, cuman untuk kerajinan kulit itu diambil yang luarnya. Yang luarnya aja. Yang luarnya. Iya. Nah, yang tebalnya itu dibikinlah makanan, itu namanya dorok-dok. Beda lagi dengan nama kerupuk kulit, Mas. Yang disebut kerupuk kulit yang suka ada di warung Padang itu. Nah, itu yang ada dengan lapisan kulit luarnya itu. Oh, itu mah. Iya. Nah, contohnya ada di atas tuh lagi hour to hour tuh ada. Nanti kita cek ke sana. Siap. Nanti jadi kita ini cek dorok-dok, ini kerupuk kulit, ada kerupuk kerbau. Nah, kalau kerupuk kerbau ini kalau menurut saya ya luar biasa enaknya. Kalau pakai teman nasi itu enak. Kang Sengkeng jualan juga? Jualan. Online itu? Online, baru 1 mingguan. Kerupuk kerbau itu? Iya. Yang paling laku yang mana nih antara kerupuk sapi, domba sama kerbau? Ya kalau yang namanya kalau merintis di awal ini ya semuanya juga startup lah. Ada yang kemarin yang laku itu ya keripik-keripik. Dodol juga udah ada yang check out ke Sulawesi segala macam. Nah, jadi begini Mas, skemanya ya gambarannya.
Kalau untuk bisnis online saat ini sebetulnya memang tidak instan dalam jangka waktu 1 minggu itu harus banyak orderan, nggak bisa. Betul. Tetapi Mas, kalau kita bandingin dengan online yang jarak tempuh kesuksesnya bisa 5 tahun atau 3 tahun ataupun 2 tahun, dengan online itu bisa setengahnya Mas. Setengah waktu yang ditempuh. Memangkas jarak Dan mempercepat kita ke kesuksesan. Tapi kan bukan dalam artian sukses yang cepat itu biasa turunnya cepat juga biasanya. Enggak, Mas. Enggak juga ya. Selama kita update terus dengan perkembangan. Contohnya sekarang ada teknologi artificial intelligence ya, AI ya. AI. Nah, kita bikin video dengan beberapa menit saja sudah bisa potongan-potongan video yang bisa dijadikan bahan konten. Contohnya untuk 20 video. Jadi intinya Mas gini, selain live itu Mas, untuk menjaring traffic ya kita itu harus bikin konten rutin Mas. Bikin konten terkait produk yang kita jual. Nah, di uploadnya di waktu-waktu orang itu lagi on di HP. Contohnya nih, sebelum kerja pagi-pagi. Jam berapa tuh? Sekitar jam 7 sampai jam 8. Kemudian jam istirahat nih. Jam 11 sampai jam 1 tuh. Di uploadnya? Iya. Apa live-nya? Di uploadnya. Ini untuk hal video Mas. Oke. Kemudian nanti pulang kerja sekitar jam 4 jam 5. Kita upload konten kita sehingga kemungkinan FYP-nya itu lebih besar. Dan mungkin ada tips ya. Jadi kalau bikin konten itu harus memiliki rasa apakah bahagia, apakah sedih, apa rewas gitu Mas. Nah itu kan. Dan 5 detik di awal itu harus memang menarik. Paling krusial itu harus menarik. Bikin sedih, apakah bikin bahagia, apa bikin ketawa. Nah itu karena algoritma TikTok untuk menganalisa FYP atau enggaknya itu bisa dilihat dari namanya apalah ya. Nanti saya tunjukin. Jadi grafiknya itu tidak terlalu menukik Mas. Kan pertama ini kan grafiknya gini ya. Sumbu X, sumbu Y ya. Nah, jadi di atas itu kalau nggak bakalan FYP, dia langsung turun Mas. Dalam 5 detik di awal juga. Tetapi kalau emang grafiknya itu langsung datar dulu itu, ke menukik itu bisa semua konten juga ada. Bisa dicek. Oh ini nih, peluang FYP nih. Nah gitu. Dan mungkin yang saya tahu itu kalau pengen FYP selain detail kontennya ya Mas, itu ada kalau pengen FYP itu nggak jauh dari yang titik-titik yang di sebelah kanan bawah itu. Ada yang komen, ada yang share, ada yang likes, LKS, ada yang FLKS, follow, like, comment, share, ada yang LKS aja. Jadi kalau itunya nggak berjalan, nggak mungkin FYP Mas. Kita bisa aja dibantu dengan tim. Contohnya kita punya tim ya, ibaratnya itu bakal beda hasilnya Mas. Contohnya setelah kita upload ini teman-teman ya, ada 100 orang, coba FLKS-nya atau LKS-nya dengan akun-akun yang berbeda kan, random. Nah setelah itu pasti kedetek sama algoritma TikTok atau algoritma video apa aja ya, platform apa ya. Oh ini berpotensi nih karena ini banyak yang komen, banyak yang like dan banyak yang share ataupun save ya. Nah baca itu dalam hitungan beberapa detik setelah upload, banyak itu langsung ada rumusnya, ada pemrograman robot TikToknya. Wah ini akan di boosting lagi sama dia dengan lingkaran yang lebih besar. Contohnya itu di boosting di awal upload ke 10 orang. Ternyata reaksi yang LKS itu luar biasa tuh. Dia akan otomatis ke 100 orang. Bagus lagi, lebih bagus lagi. Maka ke 1000 orang, 1 juta orang. Makanya kelihatan. Oh ini baru upload beberapa jam, ini udah ratusan. Oh ini berpeluang. Apalagi Mas, kalau saya nih ya, anak-anak bikin konten. Kemudian kita cek. Oh iya baru 2 jam udah 600 nih. Udah saya top up aja. Diiklanin video itu. Video yang 600 itu? Iya. Langsung 3.000 Mas dalam hitungan jam. Kan itu kalau iklan berapa bayarnya itu? Itu kalau video itu cuma 15.000. Murah ya? Satu hari. Murah ya? Ya, 1 kali 24 jam lah. Sekitar 15 ribuan. Itu luar biasa Mas. Ya yang follow banyak. Itu kan untuk calon pembeli. Kalau kita nggak banyak follower, ya makanya artis-artis suka di endorse itu kan. Oh gitu ya Kang Sekjen. Luar biasa ya. Berarti ya analisa-analisa
Kang Sekjen untuk penjualan di digital marketing ini sudah terkuasai. Pantesan sekarang banyak diundang untuk ngisi-ngisi digital marketingnya luar biasa. Ya, cuman berbagi aja, Mas. Berbagi pengalaman, Mas. Nah, Kang Sekjen, kebetulan program Ngopi Ngobrol Penuh Inspirasi ini kita didukung penuh oleh usaha-usaha dari teman-teman LPNU, juga dari teman-teman mitra LPNU. Salah satunya ini nih, ini kopi dari Lot of Kopi. Luar biasa. Pantesan enak ini kopi dari Bandung ya? Iya, ini dari Lot of Kopi Kang Haji Andris. Ini di Kabupaten Bandung. Boleh dicoba? Boleh, silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Kang Sekjen rasanya? Mantap. Wah, mantap, beda Ada ya. agak asam-asamannya. Oh, ini kok kopi mahal. Kopi tapi murah mahal. ya? Ya harganya murah dong. Luar biasa. Jadi bukan kopi-kopi yang harga-harganya 1.500 2.000 bukan. Oh. Tapi meskipun seperti itu tetap harganya terjangkau, rasanya berkualitas. Luar biasa. Ini kopi. Kemudian juga kita juga disupport oleh perusahaan PT Taruna Beton. Yaitu dari Ketua LPNU Jabar, Kang Mas Haji Purnomo, dia punya usaha perbetonan, tiang pancang, precast, dan yang lain-lain. Bahkan usahanya sebenarnya tidak hanya di beton ya. Ada konstruksi, ada pengadaan, juga sekarang beliau merambah kepada F&B ya. Ada es krim dan yang lain-lain seperti itu. Nah, selain itu Kang Sekjen, kita juga disupport oleh Raja Sembako. Oleh PT Ahen Anugerah Indonesia. Luar biasa. Itu dia Kang Haji Agus Koswara, dia punya pabrik sembako bermacam-macam, dari mulai beras, air mineral, gula pasir, gula kawung, gula cair, garam, kemudian pokoknya berbagai macam sembako lah, 9 bahan pokok. Ada beliau menyiapkan gitu. Bahkan 10 mungkin ya. Bahkan 10. Jadi lain sembako deh ya. Nah, selain itu kita juga disupport oleh Raja Ikan Nusantara. Pak Haji Rukman ya, beliau berbagai macam ikan siap menyediakan. Ready. Udang, cumi, ikan laut, ikan air tawar. Pokoknya kalau ditanya sama Jokowi 10 nama-nama ikan, bisa menjawab 12 nama-nama ikan. Bisa aja Mas Agus. Itu juga mensupport acara ngopi ini. Juga selain itu kita juga disupport oleh Raja Gas LPG ini. Kang Haji Cecep Nur Yakin. Beliau Pak Dewan, beliau anggota Dewan 3 periode, beliau punya usaha 150 pangkalan gas LPG di 3 kota kabupaten. Kota Tasik sama Kabupaten Bandung Barat. Bahkan beliau sekarang ingin coba membesarkan sayap usahanya juga di Kota Sukabumi, di Kota Bandung, di Kabupaten Bandung. Nah, itu luar biasa lah. Itu mensupport kegiatan kita juga. Selain itu kita juga disupport ada juga bakso Nusantara. Ada bakso Nusantara ini adalah bakso daging sapi asli ya, yang dikemas secara frozen. Kemudian juga membuka kemitraan. Kemitraannya murah Kang Sekjen. Berapa tuh? Cuma 10 juta. Wah, 10 juta. 10 juta sudah mendapatkan roda, gerobak, dikasih modal untuk jualan, bahan baku awal, kemudian diajarin cara-cara ngeladangin, bahkan kalau pingin tahu cara bikin baksonya dikasih tahu. Pokoknya 10 juta itu udah paket lengkap lah. Dan ini bisa mau kemitraan di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa juga bisa. Nah, itu untuk kemitraan itu yang 10 juta itu setelah habis nih repeat order. Baksonya aja. Boleh. Atau dengan mie-nya? Boleh sama baksonya, boleh sama mie-nya. Ya kalau pingin rasanya terjaga kualitas, ya repeat order bakso dan mie-nya. Tapi kalau misalnya, saya mie-nya udah ada di pasar sendiri, pingin baksonya aja, boleh. Atau misalnya gini, terlalu jauh ordernya, ongkirnya agak lumayan misalnya. Pingin bikin sendiri, minta dong resepnya, saya kasih resepnya. Jadi ini sangat luar biasa ini. 10 juta tapi sudah dikasih apa-apa. Kita juga disupport ownernya itu ownernya saya. Nah, kita juga disupport oleh Harmonis Komputer. Jadi toko yang menyediakan bahan elektronik, barang-barang elektronik khususnya komputer dan laptop. Jadi jual beli mau yang bekas mau yang baru dan harganya bisa bersaing. Contoh, ada laptop Lenovo barunya itu di pasaran 4.500.000. Di Harmonis Komputer bisa diskon 15%. Bisa 3.700.000. Wih. Ini kan sangat luar biasa ini. Luar biasa. Nah, kemudian kita pun disupport oleh
program dari teman kita juga dari Kang Ali Abdurrahman, Bosku. Oh, apa tuh? Bosku ini bagaimana kita LPNU Jabar itu memberikan beasiswa gratis kepada calon-calon mahasiswa untuk bisa kuliah. Mau. Nah selain itu si mahasiswa itu selain dia bisa kuliah, selain gratis, mereka juga bisa mendapatkan penghasilan dengan ikut program dari Bosku tadi. Karena Bosku ini belajar usaha sambil sekolah atau kuliah. Ini dari Kang Ali Abdurrahman. Gratis tuh. Gratis. Luar biasa. Makanya kalau pingin lebih tahu tentang Bosku nanti bisa ngobrol. Ya mungkin bisa di podcast juga tuh. Bisa di podcast juga nanti kita ini kan. Karena untuk menyerap pengangguran, Mas. Betul. Sekarang kan banyak. Betul. Nah itu Bosku, dan sebenarnya masih banyak lagi Kang Sekjen. Ya salah satunya yang mendukung juga Kang Sekjen juga. Ya dengan cool and jaket keren, cool and kalemnya juga mendukung program dari Ngobrol Penuh Inspirasi ini. Baik Kang Sekjen, coba saya pengen tahu nih perihal afiliator TikTok. Itu menurut Kang Sekjen gimana sih, kok sekarang orang banyak apa ya? Banyak yang tertarik tentang afiliator TikTok itu gimana? Ya, jadi afiliator itu kalau seorang afiliator itu kan dia menjualkan produk-produk yang ada di marketplace itu juga. Contohnya afiliator di TikTok ya. Jadi dia daftar dengan prosedur yang tidak rumit lah. Bayar nggak daftarnya itu? Enggak. Oh gratis ya? Gratis. Karena banyak sekali di platform tersebut yang memang pengen dijualin gitu. Nanti ada komunikasi dengan toko yang pengen diafiliasikan produknya, kemudian menjalin kerjasama. Menjalin kerjasama itu apakah dengan otomatis memberikan komisi. Contohnya kisarannya ya antara yang ilaharnya ya. Iya. Dari 3% sampai 20%. Oh, ya rata-rata lebih dispesifikan lagi ya 5-10 lah. Oke. 5-10% dari omset itu, dari harga produk. Bukan dari profit ya. Dari contohnya kita bisa ngejual 1 juta, ya kita bisa berarti 50.000 sampai 200.000. Ya, gitu. Jadi gini Mas, nah itu sangat penting ya. Apalagi buat yang toko baru. Toko baru itu kan tidak dikenal. Betul. Rating 0. Bagaimana caranya untuk segera mendapatkan orderan? Mulai dari orderan 1, 2, 3 itu bisa dibantu dengan affiliate Mas. Itu nanti di bagian Shopee, di seller centernya TikTok ataupun seller centernya Shopee itu ada fasilitas affiliate marketing. Nah kita klik, kemudian kita nih mau dijualin sama siapa, kita milih nih yang ratingnya yang bagus, penjualannya yang paling tinggi, ya kita. Cuman mungkin jangan heran kalau kita hubungi yang udah jago-jago itu ya biasa slow respon. Jual mahal ya? Ya, karena dia kan udah omsetnya udah luar biasa. Iya. Itu bahkan afiliator itu penghasilannya mungkin 1 bulan ada yang ratusan juta Mas. Ada yang ratusan juta, ada yang puluhan juta. Jadi mereka mah nggak digaji ya, cuma dari hasil penjualan ya? Iya, karena dia juga kan bisa secara live juga ngejualinnya. Karena yang punya produk nih, toko yang mau diafiliasikan, itu produknya harus ngirim dulu. Ada sampel gratis, istilahnya. Lebih baik kan, jadi dia di rumahnya itu dia nge-review produknya, produk sampelnya. Apalagi dia udah punya follower banyak, udah punya rekam jejak dalam penjualannya luar biasa. Ya dia nanti review lah di video pendeknya dia, di kontennya dia. Ya nanti di keranjang kuningnya nanti ngelinknya ke toko kita. Nah yang saya kemarin udah dicoba itu di Shopee, di TikTok ya kita bakar-bakar. Istilahnya bakar uang dengan mengirimkan sampel. Ongkirnya kita tanggung, produknya kita kasihkan ke mereka. Ya mungkin banyak lagi di jalan sekarang Mas. Oh, berarti Kang Sekjen juga ini afiliat juga dibantu sama diafiliasikan karena untuk mempercepat itu untuk akun baru ya, baru 1 minggu. Oh, kalau akun-akun yang lama enggak ya? Enggak, itu udah traffic udah banyak. Nah, si afiliator ini dia mendaftar juga ke TikTok. Iya. Apa dicarikan sama TikTok? Dia udah terdaftar.
Jadi sebenarnya kita sebagai penjual juga mendaftarkan untuk diiklankan oleh affiliate. Iya. Afiliator juga dia juga mendaftar Daftarkan sebenarnya. sebagai afiliator. Nah, cuman Shopee akan atau TikTok akan memunculkan. Nih, kalau kita cari nih, ya, cari peringkat afiliator, nanti muncul dengan rating-ratingnya. Ini penghasilannya 10 sampai 50 juta. Ya. Penghasilan si afiliatornya. Ya, per bulannya ada yang 100 sampai 500 juta contohnya. Nah, semakin tinggi itu, ya semakin agak kemungkinannya tipis untuk diterima. Dan bagi hasilnya pun mungkin dengan yang kayak Enggak, gitu. kalau bagi hasil nanti kita bisa nego-nego, atau bisa kita tentukan saja, dia nanti mau nggak dengan komisi 10% nih. Nah, tapi kan kalau dari jaket, kalau jual kita 1 juta, itu 10%-nya 100 ribu loh. Laku 3 aja udah 300, Mas. Makanya kita bisa jadi seorang konten kreator juga. Konten kreator yang punya follower banyak, kita bisa membuat video konten yang menarik, FYP, FYP ya. Ya sebetulnya nggak ada alasan untuk orang-orang sekarang pengangguran, Mas. Sebetulnya dia pengangguran, tapi dia megang HP, megang handphone. Kenapa handphone itu nggak dijadikan mesin pencetak uang, Mas? Betul. Sebetulnya dia kalau memang dia nggak mau kerja kantor, kerja pabrik, atau kerja nyangkul kayak atau apa, ya dia bisa enjoy dengan handphonenya, bikin video, jadilah afiliator, itu bisa. Jadi tidak ada alasan untuk para pengangguran. Sebetulnya nggak ada. Iya. Apalagi sekarang kan, kalaupun nganggur ya, kita bisa ojek online, ya betul nggak? Betul nggak? Iya. Gitu. Memang betul, tidak ada alasan untuk nganggur ya sebenarnya. Iya. Tapi jangan salah, Mas Agung. Saya itu bisnis offline lama, Mas Agung, puluhan tahun, udah merasakan lah. Kita bikin toko ya depan pasar, itu cuman radiusnya itu ya orang satu kecamatan lah. Meskipun kita di jalan nasional ya, tetapi kalau online, Mas Agung, dari Sabang sampai Merauke, Mas bahkan Agung, luar negeri, bahkan luar negeri. Apalagi kita sudah menguasai ilmunya, itu mempercepat untuk ini. Ya saya merasakan, alhamdulillah. Dan saya sering mengisi acara-acara pelatihan ya untuk berbagi ya. Karena saya udah berapa belas tahun atau puluh tahun saya offline bisnisnya. Saya pernah jadi sales, jualin produk sendiri dengan kemana-mana ya. Pahit getirnya dijudesan sama orang toko yang mau ditawarin, dicuekin, segala macam udah merasakan. Tapi kalau online kita bisa ngumpul dengan anak-anak seperti barusan betul, sambil main, ada istri di rumah, makan bareng dengan keluarga. Tetapi kita jangkauannya udah dunia. Dan kita bisa merasakan, alhamdulillah, kita bisa membuka divisi-divisi usaha yang lainnya karena omset dari online. Wasilahnya gitu, Mas. Alhamdulillah. Nah, kalau berbicara tadi jualan offline sama online, emang offline kan toko di pinggir jalan nih, Kang Sekjen. Yang beli per hari berapa potong sih kalau jualan offline gitu? Kalau offline itu sekarang ya, kalau offline itu mungkin 1-2 juga kadang-kadang. Iya, 1-2. Iya. Masa, Kang? Ini kan depan pasar loh. Iya. Ya emang daya belinya mungkin di Garut itu kan sudah tidak asing lagi. Masalah jaket kulit, masalah perkulitan. Tapi kalau bukanya mungkin di luar Garut, bisa jadi. Bisa jadi rame. Contohnya satu dua potong juga belum tentu. Belum tentu. Kadang-kadang 1 minggu juga ini. Padahal ini kalau kita lihat dari segi penempatan posisi bagus ya. Iyalah. Pinggir jalan depan nasional, pasar, samping Yomart. Depan pasar, samping Yomart. Tapi sekarang kalau ngomongin online nih. Iya. Kalau Kang Sekjen mau menyebutkan bolehlah. Kalaupun tidak jadi masalah. Ini omset ini per hari. Kalian per hari, rata-rata per bulan tembus M nggak dari perkulitan ini? Janganlah orat. Jangan ya. Udah, ya intinya luar biasa. Atau kalau gini lah, jangan sebutin omset lah, penjualan aja. Berapa piece gitu? Sebetulnya kan kita ada di berbagai platform ya untuk brand khusus kita. Nah, itu kan udah lumayan, alhamdulillah banyak. Tetapi kita kan punya reseller banyak, online juga, live juga, Mas. Dengan saya kasih modal barang-barang. Jadi mereka itu cuman modalnya ring LED, ya, kemudian tripod, kemudian handphone, sama lampu mungkin ya. Kuota aja? Iya, kuota. Nah, barang-barangnya, kadang-kadang gawangnya juga ya, untuk gantungan jaketnya juga dibawa aja.
Jadi dia live di rumahnya. Jadi mereka, omset saya dari mereka justru lebih banyak. Karena tempat live-nya di rumah-rumah udah ada berapa, lebih dari 10 orang. Oh, sekarang reseller Kang Sekjen itu ada 10 yang seperti itu? Reseller itu ratusan. Cuman yang live-nya itu nggak ratusan. Yang kalau yang live mungkin bisa 10 sampai 20-an lah. Oh, jadi reseller juga ratusan, tapi yang live paling 10-20. Iya, kalau yang lain kan ibu-ibu atau untuk sampingan. Kalau yang serius konsen di bisnis online, dia live pasti. Karena melihat omset yang luar biasa dari live. 10-20 konten kreator ada? Ada. Oh, luar biasa juga ya berarti ya? Iya. Berarti kalau pahit-pahitannya aja ya, sehari kejual 10 aja, sebulan bisa sampai 200 piece ya, pahit-pahitannya ya? Lebih ya tuh, Mas. Kalau 1 bulan itu untuk satu hal aja, satu jaket ya. Oh iya, untuk jaket. betul, Ini kan ya. dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, iya. Dari mulai sarung tangan, ikat pinggang, dompet, tas, sepatu, sandal. Sandal juga ada sandal wanita, ada sandal pria. Itu pun modelnya ada belasan model. Jadi sebetulnya lumayan banyak, Mas. Intinya mah ribuan, puluhan ribu lah ya. Ya, terjualnya. kalau produk sih mungkin sekitar 500 produk lah. Oke. Jenis produknya 500? Jenis produknya. Itu dengan varian-variannya gitu ya. Oke. Waduh, luar biasa juga ya ternyata ya. Hal-hal tentang online itu memang benar sekarang itu semua harus berbasis online ya Kang ya? Ya. Tapi kalau Kang Sekjen ini merambah ke YouTube nggak sih untuk penjualan? Kalau YouTube cuman share-share konten aja. Ada di ya? short Ada. video. Ada ya tapi ya? Ada. Ya cuman ngasih link aja. Nah, disimpan aja di deskripsinya link Shopee dan link TikTok. Nanti belanjanya ke sana. Oke. Jadi Ya. kekuatan di TikTok lah sebenarnya ya? TikTok dan Shopee. Oke, Karena traffic yang paling tinggi itu di 2 platform itu. Traffic yang paling tinggi. Kalau YouTube mungkin kalau ke komersil ya, komersil produk itu, kalau untuk konten-konten sih oke. Cuman kalau untuk ngumpulnya para calon pembeli itu ada di 2 platform itu. Bahkan sekarang Tokopedia dan Bukalapak semakin menurun gitu. Lazada semakin menurun. Kita juga punya lapak-lapak di sana di Bukalapak dan Tokopedia dengan rating yang fantastis tuh. Oke. Udah top seller. Oke. Udah recommended seller. Di Tokopedia udah diamond 1. Wah, udah pencapaian dulu besar-besaran. Satu hari bisa 300 paket dulu di Tokopedia. Bahkan di Bukalapak pernah 600 paket gitu. Oke. Nah itu sendiri kalau misalnya sekarang penjualan turun, rating tokonya bakal menurun tidak itu? Enggak. Oh, tetap. Kalau rating toko itu hasil dari akumulasi penilaian dari ulasan konsumen. Kalau nilai rating itu dari ulasan. Nah itu kalau saya lihat, saya pernah belanja nih kayak di Tokopedia gitu kan. Ya. Saya sering belanja di Tokopedia karena perusahaan online asli Indonesia itu. Ya. Bahkan TikTok pun kan sekarang nyambungnya ke Tokopedia ya sekarang ya. Nah di Tokopedia itu kadang-kadang Kang Sekjen kalau kita belanja ada diskon nih. Ya. Contoh saya misalnya belanja sepatu, itu ada diskon 50-100 ribu. Itu diskon itu ditentukan oleh tokonya, apa ditentukan oleh Tokopedianya gitu? Nah itu ada beberapa yang diskon sekian puluh persen gitu. Iya, pokoknya tahu-tahu ketika kita mau check out itu ada diskon bisa dipilih sama kita diskonnya gitu. Oh itu. Sebetulnya itu ada diskon yang diberikan oleh tokonya sendiri. Itu dia bikin promo namanya promo diskon. Oke. Nah dia akan mendiskon barang-barang yang apabila terjual. Diskonnya ya tergantung si pelapak itu menentukan beda-beda, dari mulai diskonnya. 5% sampai 100% juga mungkin sampai di 0 kan. Mungkin gitu ya. Tetapi ada pula yang diberikan oleh platform. Contohnya gratis ongkir. Dan sebetulnya itu Mas, platform bukan mengeluarin voucher gratis ongkir loh. Maksudnya? Nah itu teh yang bikin gratis ongkir itu ya ekspedisinya. Intinya mah platformnya tidak akan rugi ya dengan diskon-diskon seperti itu ya. Nggak bakalan karena dia kan menggandeng juga pihak ekspedisi. Nah ekspedisi pun itu juga dimainin juga sama platform. Siapa nih dari sekian ekspedisi nih yang berani bayar lebih mahal ke platform? Nanti kalau ada yang check out diarahinnya ya semaunya platform. Paham nggak Mas? Paham. Nah disitulah saling banting tiap ekspedisi. Saling ngasih
feedbacknya yang kalau di lebih besar. Tokopedia bisa pilih ekspedisi. Iya. Tapi kalau di TikTok perasaan nggak bisa pilih. Nggak pilih. Karena nanti diberikannya kepada yang lebih tinggi ngasih ke TikTok. Nah, Shopee sekarang selain dia punya platform, dia juga membidik bisnis yang paling menggiurkan saat ini, yaitu ekspedisi. Ya udah aja. Bahkan Shopee sendiri ya langsung mengotomatiskan masuk ke Shopee Express. Sekarang itu. Iya. Kecuali si pembelinya milih. Nggak bisa. Sekarang itu nggak bisa milih. Oh, cuma satu? Nggak. Jadi nggak bisa milih. Ada pilihannya cuman reguler, hemat, kargo. Ya. Oh, tapi Shopee Express semuanya? Enggak juga. Kalau memang sudah overload nih, sistem akan membaca nih. Untuk area ini udah berapa kali pengiriman nih. Nah, mungkin dikasih ke yang lain. Apakah ke Ninja, apakah ke GNT atau apa gitu. Oh, Shopee mah gitu ya? Iya, karena dia punya ekspedisi. Ya pasti sebelum dia overload mah diambil. Oke. Kalau saya sih banyak belanja di Tokopedia sih. Kalaupun saya belanja Oh, sekarang masih ini ya? Bahkan saya pun menjual laptop juga di Tokopedia. Pokoknya cinta banget Tokopedia lah. Nah, ini luar. Ya mudah-mudahan Mas ya, saya dengan teman-teman justru sekarang mau bikin platform Mas. Iya. Dan kita udah merintis, cuman ya kita juga lagi nego-nego dengan beberapa ekspedisi yang bisa mensupport lah dengan ngasih cashbacknya yang lumayan. Karena ekspedisi juga lihat-lihat, ini kan platformnya baru, apalagi ini platform dalam negeri. Ya mungkin kita harus perizinannya harus lengkap dulu. Ya mudah-mudahan ini salah satu platform masa depan buatan anak bangsa. Selain Tokopedia tadi? Iya. Oh, bisa disepil namanya atau dirahasiakan dulu? Rahasia dulu lah ya? Rahasia dulu lah. Oke, ini intinya ada satu platform yang dibuat Kang Sekjen. Ya, itu lagi rintisan sekarang. Mendongkrak penjualan UMKM di Indonesia. Intinya ya, gitu. jadi nanti kita bekerjasama dengan ekspedisi. Kita juga kan sebagai pelapak itu udah dari mulai adanya Bukalapak. Sehingga kita setidaknya paham lah terkait masalah itu. Cuman kita mungkin harus dibantu dengan beberapa tim. Salah satunya tim pemrograman, tim manajemen, dan tim teknis. Oke. Ya, karena ada customer service-nya mungkin yang menghandle ada komplainan atau permasalahan-permasalahan. Tapi kan persaingan di dunia seperti itu nggak mudah, Kang Sekjen. Jelas. Kita lihat kan sekarang dulu aja Tokopedia Shopee, Tokopedia kelabakan oleh Shopee ya. Sekarang Tokopedia agak naik lagi karena kerjasama dengan TikTok tadi ya. Secara otomatis TikTok. Ya mudah-mudahan nanti mereka kelabakan, ada platform baru. Oke. Anak bangsa bisa jadi kan? Bisa jadi. Ya mungkin TikTok kerjasamanya nggak sama Tokopedia. Iya. Sama platform yang ini. Iya. Itu mah iseng-iseng berhadiah. Iseng-iseng berhadiah. Tapi kan kalau kita masa harus, itu kan perusahaan-perusahaan dari luar Mas. Kenapa kita nggak berpikir, kita bersatu, menyamakan persepsi dengan manajemen terbuka lah, oke. Ya. Ya cuman kekurangannya mungkin kita ya di orang-orang IT yang memang benar-benar dari segi proteksi, keamanan, betul. Berbagai hal. Kan sekarang hacker-hacker ya? Ya, nah itu hacker-hacker. Insya Allah kalau kita bisa bekerja sama. Dan yang jelas setelah saya coba-coba negosiasi ya ekspedisi itu memberikan cashback yang memang tidak terlalu besar, tidak seperti halnya kepada mereka-mereka yang sudah besar. Tapi kita kan nggak besar juga ya, kita jalani. Karena kalau pengen naik itu kan otomatis naik tangganya dari 1, tangga 2, tangga 3. Begitu. Oh, jadi semua platform itu dapat cashback ya dari ekspedisi itu ya? Iya, itulah keuntungannya dari situ. Keuntungan platform itu adalah dari cashback ekspedisi. Mas, bahkan Mas hampir ada yang 50% ongkirnya itu buat platform Mas. Tapi kan yang saya tahu selain dari tadi dari ekspedisi kayak saya misalnya menjual produk laptop di Tokopedia, itu dipotong 4%. Kalau pihak Tokopedianya itu kan biaya admin. Biaya admin itu untuk platform, keuntungan platform lah. Ya, berarti selain dari ekspedisi, cashback, keuntungan platform juga ada di. Ada, dan satu lagi dari yang iklan. Oh, iya, itu yang besarnya Mas. Benar ya, benar. Makanya benar, itu bisnis yang ya mudah-mudahan lah kita didengar oleh Kemenkominfo untuk perizinannya dipermudah. Oh, ini sedang pengajuan? Belum. Kita mempersiapkan sistem dulu. Kita domain, hostingnya sudah. Search kode untuk template-nya sudah.
Ya tinggal kita coba Perizinan. desain, kita menangkap perizinan, dan ya mudah-mudahan lah masa yang dari luar negeri bisa mengambil untuk sisi bisnis ini. Permodalannya gimana permodalan? Ya permodalannya yang menjadi bahan pemikiran kita itu di permodalan untuk menghandle, untuk menalangi itu uang pelapak nantinya. Kita kan sebagai platform nih. Baru. Nah, platform baru, ada yang belanja tuh. Kan masuknya ke saldo kita, Iya. saldo platform. Ya. Nah, sementara sekarang yang jual beli di online itu kebanyakannya COD, Mas. Iya. Sementara COD itu uang ada di ekspedisi. Iya. Nah, sehingga uang ekspedisi itulah nanti yang akan mengendap di sana. Oh. Tidak real time. Oke. Nah, saya udah nego-nego nih, Mas. Katanya 1 bulan, Mas. Gila banget. Sementara orang yang sudah delip, yang sudah nyampe barangnya, otomatis kan mau ditarik uangnya tuh. Uangnya kan dari mana? Sementara masih ngendap di ekspedisi. Nah, kita nego-nego kemarin saya dikasih 2 minggu, Mas. Oke. Setelah nego-nego dari itu 2 minggu. ekspedisi. Ya, dari nyampe ya, dari delip barangnya. Dari posisi delip. Tapi lumayan ya, sudah agak Agak menurun ya, mungkin ya. kita harus lebih intens lagi nego-negonya. Nah, sebetulnya Mas itu apa? Nah, sementara yang punya toko itu kan mau mencairkan uang untuk diputarin lagi di bisnisnya di toko dia. Nah, itu kan harus ada. Kalau emang di sistem itu kan tertera, tetapi uangnya ada di ekspedisi. Nah, itu kita harus menalangi dulu otomatis. Oke. Nah, itu bisa kalau yang tokonya udah ribuan, omsetnya udah jutaan, kali sekian ratus, kali sekian ribu, Bisa miliaran, bisa triliunan. Ya. jelas. Makanya dulu sama Pak Ketua pernah bilang butuhnya berapa. Ya, kita belum berani untuk melangkah ke istilahnya ke ranah keuangan tersebut. Kita mau coba-coba dulu, runningkan dulu. Untuk masalah itu kan bertahap. Iya, iya. Yang penjualan juga kan tokonya juga mungkin ya Belum. rekan-rekan kita Ya, dulu. rekan-rekan dulu. Tetapi kita juga mungkin Mas bukan sekedar menyediakan platform. Kita juga akan ada tim khusus untuk mengedukasi mereka-mereka para UMKM yang memang gagap teknologi sehingga mereka bisa berjualan online juga. Karena kayak yang offline itu lama-lama tergerus, Mas. Betul, betul, betul. Ya kata Pak Kiai kita itu, Pak Kiai Haji Qurtubi itu pernah bilang yang tidak kena online itu yaitu apa? Game. Oh, gym. Ya itu nggak bisa di online kan karena harus Susah. fisik datang gitu. Susah itu. Kalau bisnis lain kayaknya bisa, Mas. Segala sesuatu gitu. Sebenarnya ini sejalan dengan ada salah satu organisasi baru, Kang Sekjen. Ya. Berdiri 2018 ya. Apa tuh? Komnas UKM. Oh. Komunitas Nasional Usaha Kreatif Mandiri. Jadi bukan UMKM, Ya. tapi UKM, Usaha Kreatif Mandiri. Nah itu seperti komunitas seperti apa, Mas? Ini didirikan oleh seorang ibu rumah tangga yang dia itu pengalaman organisasinya sudah tidak bisa diragukan lagi lah. Beliau namanya Hajah Ani Surtiani, kalau panggilannya Bubun. Oh. Beliau ini sebagai ketua pendiri, dan ini organisasinya didirikan di Bandung. Makanya kantor DPP pusatnya itu di Bandung. Kan Ya. kalau biasa kantor DPP di Jakarta ya, Ya. ya karena pendirinya di Bandung. Dan ini baru ada sekitar 9 kota kabupaten se-Jawa Barat. Oh, belum Komnas- 27. Belum, makanya belum juga merintis ke seluruh Indonesia, belum. Oh, Tapi masa anggotanya sudah 800 anggota ini. luar biasa. Dan anggotanya itu UMKM. Iya. Makanya ini sebenarnya juga bisa sejalan dengan tadi yang Iya. apa namanya, yang platform baru yang Iya. sedang dirintis Kang Sekjen. Iya. Ini bisa mungkin untuk langkah awal menjaring pelapaknya adalah dari teman-teman Komnas UKM Boleh itu. banget. Ini kan, wah, Kang Sekjen macam-macam, usahanya macam-macam tuh. Iya. Mungkin nanti lain kesempatan Kang Sekjen bisa jadi narasumber di acara Komnas UKM, karena waktu kemarin Pak Ketua sudah diundang juga. Iya. Waktu acara halal bihalal jadi narasumber juga tuh di Oh, Komnas iya. UKM-nya. Mudah-mudahan lain kesempatan next time Kang Sekjen Ya. yang jadi narasumber seperti itu. Insya Allah. Kang Sekjen, Ya. dari tadi kan kita ngobrolin tentang apa strategi digital marketing, kemudian pencapaian-pencapaian Kang Sekjen. Ya. Ini kalau dalam bisnis apa ya, ada peribahasa belum dikatakan pengusaha sejati kalau belum pernah merasakan yang namanya ketipu atau ditipu. Ini Kang Sekjen pernah nggak ketipu atau ditipu atau merasakan jatuh sejatuh-jatuhnya dalam bisnis atau bagaimana? Gimana Kang Sekjen, pernah nggak? Sangat sering.
Oh, Asli. bukan lagi pernah ya, sering Bukan ya? lagi pernah saya. Apa tuh? Coba diceritakan apa ini Kang? Karena gini Mas ya, dari awal itu kita bisnisnya itu banyak judul, ganti-ganti judul. Oke. Kalau emang ini udah nggak profit, coba lagi karena kita tipikalnya yang mencoba terus. Iya, iya. Di mana passionnya yang pas. Trial and error lah. Ya, itu jelas. Ya. Nah, ketipu itu dulu ya waktu kita bisnis di seluler. Oh, jualan HP. Ya, itu ada orang dengan mantan karyawan saya datang ke toko. Mantan karyawan bawa orang lain. tamu katanya. Nah. Ya saya melihat ya mantan ininya. Iya. Katanya waktu dulu lah lagi baru-barunya ramai seluler. Iya, iya. Tahun berapa itu kira-kira itu? 90-an lah. Bukan 90-an. 2005. Ya, kisaran sekitar tahun 2005-an. Berarti sama kayak Kang Haji Cecep Nur Yakin juga di pulsa tahun segituan sama jualan HP. Nah, kemudian dia datang, ya ngobrol-ngobrol lah. Katanya di Roxy itu handphone bekas itu di kilo. Kebetulan kan saya seorang... Roxy itu apa ya? Roxy Jakarta. Tempatnya jualan elektronik. Mall Roxy, namanya Roxy Mas. Oke, baru tahu saya. Katanya di sana itu handphone itu di kilo. Oke. 1 kilonya dulu itu 300.000. Kan saya tukang servis handphone. Wah, saya bilang kalau di kanibal juga udah masih balik modal nih, laku satu aja. Iya. Akhirnya saya tergiur waktu itu. Belilah. Iya, tetapi kan dengan alasannya apa sih? Saya hati-hati waktu itu. Dia nyimpen motor. Dia nyimpen motor plus STNK. BPKB-nya enggak ya? Enggak. Nah, diantar sama mantan karyawan. Dia juga katanya istilahnya saya ngasih tuh waktu zaman dahulu teh 2 juta. Oh ya. Untuk sekian kilo, siap. Ya. Ditunggu beberapa hari nggak datang-datang. Ini motor gimana? STNK-nya di saya. Motor apa tuh dulu? Motor PGR. Oh, PGR. Nah, yang datang lama-lama itu polisi. Ada apa? Nanya ke saya ini yang ngegadain ini motor kemana? Saya juga nunggu Pak, saya bilang. Ya intinya itu motor curian. Astagfirullahaladzim. Dia motor curian, disimpan di saya, pinjam uang, bukan pinjam uang, mau belanja handphone yang di kilo itu waktu itu. Diceritakan ke polisi. Iya. Tapi kita selamat ya, nggak jadi 486, nggak, karena ya kita serahin aja ini. Serahin aja karena saya juga kan lagi nungguin. Takutnya nggak disangka penadah atau apa? Ya memang kalau kita ditahan itu barang bukti itu ya kita kena. Tapi kita ya ambil aja. Ya akhirnya itu nggak ketemu lagi. Ya hilang lah. Uang 2 juta itu. Dan orang itu kabarnya nggak ditangkap polisi, nggak apa gitu intinya ya? Iya. Nggak tahu tuh. Nggak tahu gitu. Nah, ada kabar selanjutnya. Dia itu ke Bogor. Si karyawan itu? Bukan. Karyawan itu baik orangnya. Oh, si mantan karyawan baik? Baik. Itu yang jahat itu yang itunya. Si temennya. Nah, dia ke Bogor. Dia ngambil motor lagi, metik lagi motor yang lain. Oh. Dia pergi ke Bogor ngerental mobil, motornya disimpan di rentalan, mobilnya bawa kabur. Jadi yang saya dengar itu jadi merambahnya meluas. Dari motor ke mobil, mobil ke bus sebenarnya gitu. Ya kemudian ya ditipu-tipu yang lain. Contohnya gini lah, kalau kita dulu lagi jualan online tahu bulat. Itu tahu bulat jual online gimana itu kan? Kita ya tahu bulat biasanya pakai mobil. Oh iya, itu mau jualan matang. Kalau kita penyuplai penjual seperti itu. Tahun berapa itu? Ya tahun 2009 lah. Itu 2009 orang belum 2008. kepikiran jualan online itu orang itu. Iya, saya mah kan pakai iklan baris gratis. Oke. Itu dijual kemana aja itu penjualan paling seluruh jauh? Indonesia. Ya kita kalau paling jauh pernah ke Sulawesi Selatan, ke Samarinda, Balikpapan, jualan Batam. Tahu bulat itu? Iya. Emang tidak cepat kadaluarsa dikirim jauh-jauh? Ya kita kan sistemnya port to port. Kita mengirimkan ke bagasi bandara. Jadi kita bukan ke ekspedisi JNT, JNE, bukan. Dan kan dulu mungkin ekspedisi juga belum terlalu familiar. Nah, contohnya gini, jam segini nih, sore ya. Ada yang order nih dari Kalimantan. Besok pagi itu tahu udah ada di Kalimantan. Bagaimana caranya? Kita kan bukan pabrik. Kita cuma nge-SMS dulu itu belum ada WA. Ke pabrik nih, ke yang owner pabrik. Teh,
tolong kirim. Dulu kita ngirimkan dari Bandara Husein Sastra Negara ke salah satu kargo di sana. Nah, saya ngontek SMS ke pabriknya di Tasik. Akhirnya radius 1 jam ke depan itu udah dianterin ke terminal Tasik. Cari jurusan yang ke Cimahi dulu itu. Nah, dari Cimahi nanti ada kabar dari kondektur, Pak ini paketan tahu nih udah nyampe Giant waktu itu. Poolnya di Giant, pool Budimannya. Nanti saya ngontek tuh yang di kargo Bandara Husein. Pak, tolong ojek kargonya jemput gitu. Hanya dijemput, datang sekitar Isya lah. Isya atau sekitar jam 8. Naikin pesawat? Enggak, ditimbang dulu. Keluarlah resi nomor SMU. Namanya resinya nomor SMU itu. Nah, setelah itu di WA-in ke saya, Pak ini nomor SMU-nya. Berangkatnya nanti subuh dari itu yang bayar siapa? Yang bayar saya. Ongkirnya? Iya. Nah, nanti saya kirimin tuh nomor SMU-nya ke yang di Sulawesi. Yang di Sulawesi atau yang di Batam atau yang di Kalimantan. Pagi-pagi dia akan ngecek ke bandara. Jadi harus dijemput dulu port to port antar bandara. Ada juga port to door. Itu jatuh harganya berapa, Kang? Dulu ke Samarinda 14.000, ke Balikpapan 12.000 per kilo. Tahu? Iya. Murah. Ininya ongkirnya. Ongkirnya. Nah, sehingga tahunya kan dijualnya 1.500 sampai 2.000. Oh, sekilo itu berapa bungkus itu? Sekilo itu pokoknya satu kardus itu sekitar 10 kilo. Satu kardus itu 50 butir. Oh, berarti sekilo isinya 5 bungkus. Apa? Sekardus 50 butir. 50 bungkus. 50 bungkus berarti kan 500 butir. Oke. Gitu. Oh, berarti sekilonya itu 50 butir, Ya. 5 bungkus. Ya. Sekilonya itu. Harga sekilonya berapa tahu bulatnya? Saya jual kalau keluar Jawa itu sekitar 600 sama ongkir itu. 600 apa? 600 rupiah. Kalau ke Samarinda 750. Satu butir. Mentah. Satu butir Plus mentah. ongkir itu teh. Ya kita juga kan udah dikalkulasi. 7.000. Kalau modalnya dari pabrik kan cuma 250. Oke. Ya masih kena worth it lah ya. Nah, itu gimana tadi masalah ketipu atau ditipu Nah, di jadi tahu gini. bulat itu? Yang paling lumayan bikin sesak itu waktu itu teh saya nyuplai pedagang besar di Yogyakarta. Ya. Udah lama sekali kita bekerja sama, akhirnya kan gantung bon tuh. Gantung bonnya bukan gantung bon satu. Lama-kelamaan gantung bonnya banyak. Itu kita sudah pernah ke tokonya di belum. Oh, kita cuma mengandalkan lewat kepercayaan online, karena kepercayaan. gerobak dia banyak. Nah, akhirnya dia itu agak lost kontak. Kenapa nggak order gitu? Nggak tahu kenapa. Uang saya kan numpuk berlapis-lapis Berapa bon tuh kira-kira kalau karena dia itu per harinya itu di atas 10 dus. Kadang di atas 10.000 butir. Kalau kalkulasian hitungan saya kan lumayan tuh. Kalau nggak dikirim kan lumayan tuh. Satu hari itu bisa memberikan keuntungan ratusan ribu. Betul. Kan kalau di makanan itu repeat order ya. Iya. Apalagi di tahu bulat. Nah, udah lama, udah mungkin dulu itu sekitar puluhan juta atau apa hutangnya itu. Tiba-tiba dia nelpon. Jadi dia nelpon, Pak, saya akan bayar. Cuman saya ini harus dikirim dulu untuk menarik uang saya yang kemarin. Saya nggak percaya. Ini mah malahan nambah hutang kan. Tetapi dengan rayuan gombalnya dia, ya saya itu terlalu perasaan lah. Ya makanya kalau bisnis itu jangan pakai perasaan. Jangan nggak enakan. Ya memang harus real lah, logis. Nah akhirnya saya dari mulai nggak percaya sama sekali karena utang saya dia numpuk ke kita. Udah puluhan juta. Tapi dia bisa meyakinkan saya tuh, waktu itu. Ya. Dikirim lah sama kita. Dikirimnya, mintanya nggak biasa, 2 kali lipat dari biasa. Sampai puluhan dus gitu. Iya. Nah kata jam berapa kira-kira besok? Saya bilang gitu ya kan. Sekitar jam 10 Pak. Saya kirim. Ini mas spekulasi aja waktu itu. Dikirim Pak. Nggak aktif langsung.
nggak aktif lagi maksudnya. Astagfirullahaladzim. Ya itu mah jadi utang saya udah banyak ya. Ditambah- Siapa tahu kan ini bayar dia emang yang namanya manusia itu kan bukan Iya, setan. Betul, betul, betul. Ada sisi baiknya, tetapi mungkin saat itu saya kurang beruntung tuh. Iya, betul, betul, betul. Dan penipuan-penipuan yang lainnya. Yang terngiang itu yang dua itu waktu perjalanan di bisnis. Kalau di online nih jarang karena di online itu kan sistematis. Sistematis. Ya kalau COD itu juga kita ngirim barang dulu juga kan aman. Aman, betul. Sama kurir ekspedisinya kan kalau nggak ngasih uang kan nggak dikasih. Nah, sekarang gini, Kang. Mana mungkin sih usaha atau hidup itu tidak ada masalah. Ya. Nah, masalah yang di online sekarang apa? Kebanyakannya masalahnya apa? Kalau nggak ada masalah di konsumen itu apa masalahnya? Gini Mas, kalau untuk mungkin termasuk masalah ya. Jadi kita itu kan ke reseller itu kan ngasih barang itu nggak pakai modal mereka. Nah sementara kalau dijual online kan perlu proses. Pencairannya di hold dulu sama TikTok atau Shopee, perjalanan ekspedisi berapa hari. Sementara orderannya kan banyak. Dan banyak juga itu harus diproses dulu pengerjaan. Iya, tidak nah, langsung. untuk balik lagi modal itu agak lama. Oh, Sehingga problemnya di membutuhkan situ. modal yang berlapis-lapis, Berkali-kali mungkin 3 lipat. kali lipat. Sementara kan itu harganya mahal, Mas. Kalau untuk bahan baku kulit itu untuk satu jaket bisa 700.000 itu bahan bakunya. Untuk kambing mungkin bisa 500.000. Belum ongkos jahit segala macam, ongkos pola, jahit, aksesoris. Nah, itu kan nah, sehari anggap aja 20 atau 25 jaket. Itu untuk satu produk aja ya. Itu berarti 25 juta tuh. Ya, untuk satu produk, untuk belum produk yang lain. Nah, besoknya lagi sama segitu. Berarti Mas kebayang. Balik modal ke sayanya itu bisa 10 hari, kadang 2 minggu. Kebayang Mas harus berapa puluh juta. Oke. Kita harus ngatur ini pembayaran ke pemasok bahan baku. Kita belanja ini, gaji karyawan konveksi. Nah itu. Untung resellernya yang jujur. Ini kalau yang resellernya dipakai main slot gimana? Oh, pernah nggak seperti itu? Sering lah. Oh, sering juga ya? Sering lah, meskipun di kampung juga di daerah itu slot itu merajalela. Makanya mudah-mudahan lah bisa dinonaktifkan lah. Itu sangat meracuni generasi muda, menggoyangkan ekonomi. Inilah membahayakan perekonomian Memang bangsa Indonesia. Sekarang yang namanya online tuh banyak ya. Iya, Jual pokoknya beli online, judi online, Iya. prostitusi online. Iya. Apalagi transportasi online. Iya, di sisi lain banyak manfaatnya. Iya, Berbanding lurus dengan negatifnya. Ya kita harus pandai-pandai lah. Mungkin dari pihak pemerintah, pembinaan, pantauan. Terutama itu kalau yang sudah jelas-jelas merusak warga Indonesia, bahkan perekonomian bangsa Indonesia, itu harus tindak tegas aja. Sebetulnya datanya di Kemenkominfo itu ada. Ya cuman mungkin banyak yang oknum-oknum atau apa yang nyuap atau apa. Ya mudah-mudahan lah bangsa kita ini lebih sehat. Karena kalau yang namanya sama judi itu habis. Betul. Banyak yang cerai. Betul. Banyak yang lebih miskin. Bahkan reseller saya aja banyak yang nggak bayar ke saya. Jadi itu pun masalah ya. Ya masalah. Problematika ya. Karena dia enjoy, nggak di-storein uangnya. Udah laku, udah cair dari ininya, malahan dipakai judi. Berarti sama kita sudah diputus aja kerjasamanya berarti? Ya kalau yang memang udah terlalu besar dan dia emang tidak ada tanggung jawab ya diputus dulu. Tapi kalau mau berlanjut juga boleh. Karena dulu saya ya mendidik dari ilmunya sampai barangnya juga disediain. Oke. Nah terakhir Kang Sekjen lah, ini sudah lumayan lama ya. Sebenarnya masih banyak yang ingin saya tanya, yang ingin saya tahu dari Kang Sekjen. Tapi karena waktu juga yang memisahkan, yang terakhir Kang Sekjen nih, kiat-kiat apa sih? Bagaimana caranya kita ini bisa bisa bertahan dalam dunia bisnis di era digitalisasi, di era 4.0 ini? Oke. Tips-tipsnya apa saja nih? Tip-tipsnya ya buat anak-anak muda terutama, meskipun agak tua tapi yang berjiwa muda juga nggak apa-apa, Mas. Kang Sekjen masih muda ini. Ya, 17 tahun setengah, Mas. 17 plus lah. Ya. Plusnya itu 20, bahkan 30, Mas. Jadi gini, Mas, ya buat anak-anak muda,
jangan sia-siakan waktu. Hidup kita di dunia ini nggak bakalan lama. Oke. Kita harus memaksimalkan atau memanfaatkan teknologi. Setelah berhasil, mungkin kita harus banyak berbagi, bermanfaat kepada orang lain. Sesuai tagline dari pesantren kita di sini ini, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, jadi manfaatkanlah teknologi dengan sebaik-baiknya, yang positif-positifnya aja. Karena dengan hal tersebut, kalau mungkin lagi di zaman Rasul dulu ada online, mungkin Rasul itu sebagai jago bisnis online. Jago bisnis online. Ya. Iya, betul. Nah, karena mungkin dulu belum ada, ya dilanjutkanlah mungkin di bisnis konvensional ya. Ya. Nah, jadi karena apa bedanya bisnis online dengan bisnis online? Bisnis offline itu cakupannya terbatas, modalnya harus besar. Kalau online itu modal HP doang bisa jualan, karena jadi afiliator tadi. Kita tanpa produk, jangan ada alasan nggak punya modal, nggak punya tempat, nggak punya ilmu. Ya kalau ilmu, kalau mau belajar silahkan. Bahkan kita juga sering lah mengedukasi para UMKM. Cuman kalau seminar-seminar itu nggak seperti cuman ketemu 2 jam 3 jam langsung jago, nggak bisa. Harus ada pendampingan. Betul. Bikin lapaknya, dicek produknya, ada instruksi berkelanjutan. Sehingga ibaratnya diinkubasi lah. Jadi diinkubasi itu bukan seminar seremonial aja, itu nggak begitu. Itu mas seminar mas sebagai stimulus saja, ya, sebagai treasure lah. Sebagai treasure, betul. Sebetulnya itu pendalamannya. Kita aja di sini merintis nih 1 minggu selalu dipantau terus sama saya mas. Karena yang namanya startup itu di awal berat. Untuk kesananya tinggal menikmati. Tapi nggak seberat offline mas. Betul. Pagi-pagi harus belanja, harus ngulak segala macam. Online itu tinggal klik-klik cek, klik-klik cek. Kebanyakannya saya itu trial and error. Jadi jangan sia-siakan waktu, segera ambil tindakan. Tidak ada alasan untuk nganggur. Tidak ada alasan untuk, aduh nggak punya modal, nggak ada mas. Afiliator banyak yang jadi miliarder. Cuman konten-konten doang. Konten-konten doang, nyimpan keranjang kuning atau keranjang oranye, dilingkan ke produk toko mereka, kita dapat komisi. Lebih ringan, bahkan tidak berat. Kalau nyangkul mungkin ya harus mengeluarkan keringat segala macam. Ya mungkin ada sisi negatifnya juga, ada dunia online ini mas. Karena kalau anak-anak kita, kalau kita sebagai dulu lagi anak-anak itu kan banyak bermain, bercengkrama di luar, main lari-larian segala macam. Kalau anak-anak sekarang kan main game. Nah itu negatifnya itu. Jadi anak-anak itu kurang sosialisasi dan kurang olahraga. Bahkan suruh naik apa aja, pohon yang agak pendek aja nggak bisa. Jadi teknik kalau dulu kan zaman kita lagi kecil kan naik pohon apa, naik apa, main di sawah, jeblok-jeblogan, nangkap ikan di parit-parit. Kalau sekarang kan taunya ML, Mobile Legend, mabar gitu ya. Jadi lihat dari fisik, mungkin ini salah satu yang harus dipikirkan, karena ini dihembuskannya kan dari luar negeri ya. Siapa tahu itu ada misi-misi apa, membuat generasi Indonesia ini semakin melemah dari segi fisik dan pengetahuan. Betul. Gitu. Tidak hanya Indonesia mungkin ya? Iya, semuanya. Seluruh dunia ya. Nah, sehingga mungkin tips dari saya secara umum, mas. Meskipun kita berkiprah di bidang dunia online, tetapi kita jangan melupakan offline seperti halnya olahraga, bermasyarakat, hidup bermasyarakat, dan dunia-dunia offline lainnya. Tetapi untuk hal percepatan dalam bisnis itu sangat top banget untuk di dunia online ini daripada offline. Karena kalau kita tidak mengikuti, kita tergerus mas. Tertinggal. Iya, tertinggal. Karena banyak keluhan-keluhan dari pasar di depan toko saya itu. Biasanya belanja dia itu 1 bulan 8 kali. Ini 1 bulan sekali aja nggak. Belum kasihan mas. Padahal dia sambil online aja di tokonya kan bisa. Bisa sebetulnya. Cuman nggak ada ide, nggak ada yang ngasih tahu, mungkin nggak ada yang mengarahkan. Ya fungsinya kita mungkin di LPNU Jawa Barat. Oke mas ya. Ya kita menghimbau, bisalah membantu, mendampingi, memberikan saran, motivasi, dan mungkin prakteknya langsung bisa. Jadi tidak ada alasan lah.
Tidak ada alasan nggak laku, bangkrut segala macam, nggak ada. Upayanya sudah sejauh mana? Ya kita di LPNU ingin memberikan yang kemanfaatan lah untuk masyarakat, mobil khusus di Jawa Barat, umumnya di Indonesia, untuk berbagi ilmu bagaimana caranya untuk meningkatkan penjualan, untuk startup, untuk naik kelas dari offline ke online. Insya Allah lah kita dengan Mas Agung juga mungkin tim kreator bisa membantu, Mas. Amin, amin. Sharing-sharing. Baik. Terima kasih Kang Sekjen atas sharing-sharingnya terkait digital marketing, terkait perjalanan hidup Kang Sekjen yang begitu liku-liku ya, dari mulai tadi jualan HP, kemudian tahu bulat, ya, batu akik juga. batu akik ya, kemudian tadi yang terakhir sekarang dilaksanakan adalah penjualan online ya terkait industri kreatif dan juga sekarang sudah merasuk ke bisnis snack makanan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Kang Sekjen ini menjadi penyemangat ya, motivasi buat seluruh sahabat-sahabat di rumah agar yang sudah mulai bisnis online semakin meningkat bisnisnya, yang belum bisnis mencoba bisnis online. Dan mudah-mudahan juga Kang Sekjen sehat selalu, amin, dilancarkan amin. Usahanya, Amin. makin terus meninggi ya usahanya, tapi juga semakin terus bisa berbagi ilmu dan pengalaman bagi teman-teman UMKM yang ada di Indonesia. Insya Allah siap. Baik, itu saja mungkin teman-teman. Terima kasih atas segala atensinya. Kita akan kembali di podcast Ngopi di lain kesempatan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Wal afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Kang Sekjen. Sami-sami, Mas Agung. Biasa kakak ya, kalau kakaknya mau di komen-komen mau ada 2 rasa ya, buat si keripik singkong ada 2 rasa. Banyak banget kakaknya, selain keripik singkong ada apa lagi kakak? Ada basrek, bahkan ada cimol kering yang manis-manis pun kita juga ada ya. Kakaknya tinggal komen-komen lagi. Ada cimol Benar kering banget. paket hemat 19.000 udah dapat 2 pack tuh kakak. 19.000-an aja udah dapat 2 pack. Wih, lucu, kompak deh. Iya dong, harus kompak ya. Benar banget. Iya, harus kompak ya. Pokoknya. Ini harus kompak banget. Harus lucu-lucu pokoknya kakak ya nih. Ini udah disematkan ya telurnya. Bayangin aja 19.000 dapat 2 pack.